Seberapa lama Anda dan saya berkata, aku orang Kristen, aku baca Alkitab, tetapi tidak memiliki iman di dalam Kristus, tidak melalui pertobatan, tidak akan pernah berjumpa dengan Allah. Malah sebaliknya, memperalat setiap firman di dalam Alkitab untuk kepentingan diri sendiri. Begitu banyak orang baik di muka bumi ini, tetapi tidak hidup di dalam pertobatan. Orang yang tidak hidup di dalam pertobatan berkata, gereja harus menyamankan diriku agar aku menjadi bagian di dalam gereja. Dengan dibungkus hal rohani, manusia yang tidak hidup dalam pertobatan tergila-gila dengan fenomena mujizat dan bukan kepada Allah dan firman-Nya. Bahkan saat teduh, ibadah, pendalaman Alkitab adalah waktu yang sangat menyiksa. Kristus Yesus yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya tidak memulai pelayanannya dengan mujizat untuk menarik massa. Fenomena mujizat dari dulu sampai saat ini dan mungkin sampai masa depan telah mengunci pikiran manusia yang berdosa ini, yang menyatakan seolah-olah di mana ada mujizat di sana ada Allah, sehingga orang banyak berbondong-bondong mencari mujizat. Bisa tidak Kristus Yesus memulai dengan membuat mujizat? Bisa. Untuk menarik massa bisa. Tetapi dengan ketetapan Allah, bukan itu yang pertama dilakukan oleh Mesias. Karena Alkitab menyatakan tidak selalu mujizat yang terjadi dilakukan oleh Allah dan menggambarkan Allah. Kuasa gelap pun dapat melakukan mujizat. Kuasa gelap pun dapat melakukan keajaiban. Pertobatan, pemberitaan, dan pengajaran yang berpusat kepada Allah, itu adalah pelayanan pertama dari Yesus Kristus, Sang Mesias yang hidup. Kristus Yesus yang pertama dia lakukan menyampaikan firman Allah. Karena manusia itu hanya dapat dibangkitkan dengan firman Allah saja. Allah membangkitkan iman di dalam manusia yang mati karena dosanya. Dan dengan iman ini pun manusia menjawab Injil Allah, Injil Yesus Kristus. Saat manusia menjawab panggilan Allah, kehidupan baru terjadi di hidupnya dan manusia ini tiba di dalam pertobatan. Bagi Allah, menerangkan siapa Dia sebenar-benarnya kepada manusia adalah yang utama dan pertama. Manusia tidak akan pernah menemukan Allah yang sebenarnya di dalam alam semesta. Dan juga Allah tidak dapat ditemukan hanya di dalam mujizat. Allah yang benar hanya menyatakan dirinya di dalam firman-Nya bagi anak-anaknya dan manusia. Firman Allah yang hidup yang dinyatakan kepada manusia hanya di dalam Yesus Kristus. Ketahuilah firman yang hidup inilah yang datang mencari manusia. Firman Allah yang hidup inilah yang datang mencari manusia. Allah yang maha kuasa itu membuka dirinya untuk dikenal oleh manusia. Manusia hanya dapat mengenal Allah jika Allah menyatakan dirinya. Allah yang hidup itu menyatakan dirinya. Dan menyatakan dirinya hanya di dalam Kristus Yesus. Dan firman-Nya adalah kebenaran. Orang yang memusatkan dirinya hanya kepada dirinya sendiri, saat ia pun membaca kitab suci, ia tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Sebab itu sebagai murid Yesus Kristus, perjalanan pertama diawali dengan pertobatan dan hidup di dalam firman Allah. Dalam pertobatan adalah menanggalkan hidup yang lama dan mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak bertobat dapat membaca Alkitab, tetapi ia tidak akan pernah menemukan Allah yang sebenarnya. Begitu banyak jemaat Tuhan, kita dengar, saya sudah terima Yesus, tetapi dia tidak pernah hidup menanggalkan manusia
lama. Injil adalah Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, firman yang datang untuk menjadi pengganti manusia, Anda dan saya, manusia yang terkutuk di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah, Allah yang adalah kasih, Allah sendiri datang menjadi manusia untuk menebus dosa Anda dan saya. Banyak manusia memandang Allah yang kudus itu, Allah yang benar itu, hanya memberikan kasih kepada manusia yang berusaha menyenangkannya dengan perbuatan baik. Bertobatlah, aku tidak meminta itu daripadamu. Siapakah yang menuntut itu daripadamu? Siapakah yang menuntut engkau untuk berbuat baik, untuk menyenangkan hatiku agar engkau menerima kasihku? Tidak ada yang menyuruh engkau itu semua. Tetapi semua itu adalah belas kasih, kemurahan hati Allah. Anda dan saya dapat terlihat baik, apalagi di dalam gereja, sangat terlihat baik. Tetapi terlihat baik bukan berarti Anda dan saya hidup dalam pertobatan. Ia sangat sulit menerima nasihat yang berasal dari Alkitab dan sangat terbuka dengan cerita dongeng nenek moyang. Ia hanya dipuaskan dengan dunia ini walaupun ia sudah melayani di dalam gereja Tuhan. Ia melakukan kegiatan pelayanan di dalam gereja namun tanpa sadar menuntut ganti rugi waktu dan tenaganya dalam melayani Allah. Belajar kebenaran firman Allah dan merenungkan firman Allah adalah bagian yang paling tidak menyenangkan. Namun ia menunjukkan kepada orang lain seolah-olah menikmatinya. Semua yang ia lakukan hanya memakai nama Kristen dan seluruh yang dilakukan adalah kesia-siaan. Seluruh perbuatan baiknya hanya topeng dan suatu saat akan terlihat. Markus 7 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hidup dalam pertobatan jemaat Tuhan Yesus adalah indah dan begitu antusias di dalam Allah. Hidup di dalam pertobatan, ia adalah ciptaan Allah. Segala perbuatannya adalah perbuatan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan asli. Dalam mengikuti Yesus Kristus, ia tidak mencari fenomena mujizat, tetapi mencari kebenaran firman Allah, berhasrat dalam firman Allah, merenungkan dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah dan firman-Nya membuat ia berhasrat dan bersemangat. Matius 28 ayat 20. Ini alasan mengapa Kristus Yesus memulai pelayanannya dengan seruan pertobatan dan memberitakan firman Allah. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus tidak katakan, ajarkanlah mujizat dan keajaiban yang kulakukan di hadapan matamu, atau pertontonkanlah mujizat yang kulakukan. Tetapi sekali lagi yang ia katakan, ajarkanlah semua yang kukatakan dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Seorang murid Yesus Kristus yang hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam firman Allah, atau seseorang yang telah mengenakan Tuhan Yesus Kristus, mengimani bahwa saat ia bersandar dan berfokus kepada Allah dan firman-Nya, Allah menyertai dia. Jemaat Tuhan Yesus, sadarilah jemaat Tuhan, saat kita hidup di dalam pertobatan, hidup hanya di dalam firman Allah, bersandar kepada firman Allah, pegang erat-erat janji ini bahwa Allah menyertai dia.
Perhatikan kata menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang pertama, jemaat Tuhan, yang pertama, jika Allah menyertai kita, murid Tuhan, betapa kudusnya kita harus hidup di dalam kekudusan yang Allah kerjakan di kayu salib bagi kita. Yang kedua, jemaat Tuhan Yesus, jika Allah sertai kita dalam ketetapan Allah, mujizat tanpa disadari dikerjakan Allah di dalam hidupnya. Enggak cari-cari mujizat, tetapi terjadi mujizat. Mujizat yang luar biasa itu saat kita dibangkitkan dari kehidupan yang berdosa itu bersama-sama dengan Kristus Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu mujizat yang terbesar dan terdahsyat di dalam kehidupan ini. Saat terjadi perubahan di dalam kehidupan kita, saat pertobatan terjadi di dalam hidup kita, dan dilihat dengan bukti nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar bahwa murid Yesus Kristus, yang terjadi di dalam awal kehidupan murid Yesus Kristus adalah pertobatan, hidup dalam pertobatan dan hidup di dalam firman Allah. Kristus Yesus adalah firman Allah yang hidup. Allah sendiri memberitakan dirinya kepada manusia dalam rupa manusia. Perhatikan jemaat Tuhan, di dalam Markus 1 ayat 15 yang telah kita baca, dan di dalam Matius 4 ayat yang ke-17. Saya akan membacakan kepada jemaat Tuhan Yesus Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21, saya membacakan untuk jemaat Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Firman Allah di dalam Lukas pasal 18 pasal 4 18 sampai 21 sama dengan firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat Tuhan Yesus, firman
firman Tuhan yang kita baca di dalam Injil Markus 1 ayat 14 sampai 15, di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah pribadi yang dinyatakan di dalam nubuat Nabi Yesaya, seperti yang kita baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 dan di dalam ayat yang 21. Dengan kata lain, Allah sendirilah yang berbicara kepada orang Israel pada saat itu. Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada orang Israel pada waktu itu bahwa Ia adalah Allah yang berfirman kepada Nabi Yesaya, dan hari itu adalah hari penggenapan. Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan memberitakan siapakah Allah dan siapakah Dia, dan apakah yang Allah lakukan kepada manusia berdosa, dan bagaimana seharusnya manusia merespon berita pengampunan dari Allah. Di dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15, di mana ini adalah waktu pertama di mana Allah kita, Yesus Kristus yang datang di dalam rupa manusia, memulai pelayanannya. Dan di dalam ayat yang ke-15, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam Yohanes 14 ayat 1, Kristus Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bertobat. Yesus Kristus menyatakan siapakah Dia sebenarnya. Firman Allah lah yang menyatakan bahwa Ia adalah Mesias. Saat Ia berkata kerajaan Allah sudah dekat, Ia sedang berbicara bahwa Ia sendirilah adalah kerajaan Allah itu yang datang kepada manusia. Pribadi yang berusia 30 tahunan itu menyatakan bahwa Ia adalah Mesias, yang adalah Allah Sang Juru Selamat. Ini selalu diulang jemaat Tuhan Yesus sebagai fondasi dasar kita untuk melangkah lebih jauh untuk mengenal siapakah Yesus Kristus itu, bahwa Ia adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Dari awal pelayanan Yesus Kristus, Dia sudah menyatakan bahwa Ia adalah Sang Mesias, Allah Penyelamat. Allah hanya menyatakan dan menggambarkan dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi di dalam Galilea? Di dalam Markus 1 ayat 15, di dalam Matius 4 ayat 12 sampai 17, dan Lukas 4 ayat 14 sampai 20. Ayat-ayat yang tadi saya katakan kepada jemaat Yesus adalah ayat-ayat yang menyatakan waktu yang sama di mana Kristus Yesus memulai pelayanannya. Di dalam memulai pelayanannya, Kristus melaksanakan pelayanan yang pertama dengan menyerukan pertobatan dan memberitakan firman Allah. Di dalam seruan pertobatan dari Kristus Yesus ada pemberitaan firman Allah, dan di dalamnya pasti ada pengajaran. Pertobatan, pemberitaan, dan pengajaran yang berpusat kepada Allah, itu adalah pelayanan pertama dari Yesus Kristus, Sang Mesias yang hidup. Mengapa Yesus yang adalah firman hidup itu menyerukan pertobatan dan menyampaikan firman-Nya yang utama dan pertama? Mengapa Kristus Yesus menyatakan pertobatan, memberitakan firman Allah adalah yang pertama Ia lakukan di dalam tugas pelayanannya? Karena firman Allah yang menghidupkan. Karena firman Allah sajalah yang menghidupkan manusia. Di dalam Yohanes 5 ayat 24, saya akan bacakan kepada jemaat Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kristus Yesus memulai dengan berita pertobatan. Kristus Yesus memulai dengan berita
tentang Allah, tentang dirinya, tentang pengampunan dosa dari Allah kepada manusia. Dan karena firman Allah itulah yang menghidupkan. Betapa buta dan tersesatnya manusia mengenai gambaran Allah yang sebenarnya. Saat Kristus Yesus datang di tengah-tengah manusia 2000 tahunan yang lalu, betapa manusia buta dan tersesat mengenai gambaran Allah yang sebenarnya. Sehingga jemaat Tuhan Yesus, mengapa penting pelayanan awal dari Yesus Kristus menyatakan siapakah Allah sebenarnya di dalam pemberitaan firman Allah. Bagi Allah, menerangkan siapa dia sebenar-benarnya kepada manusia adalah yang utama dan pertama. Bagi Yesus Kristus menyatakan siapakah Allah, siapakah dia kepada manusia, dan bagaimana kasihnya kepada manusia, itulah yang pertama ia lakukan. Lihat dengan seksama jemaat Tuhan Yesus, Kristus Yesus tidak memulai pelayanannya dengan mujizat untuk menarik massa. Sekali lagi, Kristus Yesus yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya tidak memulai pelayanannya dengan mujizat untuk menarik massa, tetapi menyerukan pertobatan dan memberitakan Allah yang adalah dirinya sendiri dan tujuan kedatangannya. Itulah yang pertama ia sampaikan. Di dalam Doktrin Baptis 1689, doktrin yang pertama adalah Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya standar atau pedoman yang lengkap, pasti dan benar bagi pengetahuan, iman dan ketaatan yang berhubungan dengan keselamatan. Pengetahuan tentang Allah dan kehendaknya yang diperlukan untuk keselamatan manusia tidak dapat diperoleh dari alam semesta maupun dari pekerjaan Allah dalam penciptaan dan pemeliharaan dunia. Memang benar alam semesta beserta pekerjaan Allah di dalam dunia membuktikan sejelas-jelasnya kebaikan, kebijaksanaan, dan kuasa. Namun bukti-bukti itu tidak cukup menyelamatkan manusia. Walaupun demikian, pengetahuan yang diperoleh dari alam cukup untuk menuntut pertanggungjawaban manusia yang menolak Allah. Jadi jemaat Tuhan Yesus, alam semesta dan mujizat tidak dapat sepenuhnya menggambarkan siapakah Allah. Fenomena mujizat dari dulu sampai saat ini dan mungkin sampai masa depan telah mengunci pikiran manusia yang berdosa ini, yang menyatakan seolah-olah di mana ada mujizat di sana ada Allah, sehingga orang banyak berbondong-bondong mencari mujizat. Bisa tidak Kristus Yesus memulai dengan membuat mujizat? Bisa. Untuk menarik massa bisa. Tetapi dengan ketetapan Allah bukan itu yang pertama dilakukan oleh Mesias. Karena Alkitab menyatakan tidak selalu mujizat yang terjadi dilakukan oleh Allah dan menggambarkan Allah. Sekali lagi, Alkitab menyatakan tidak selalu mujizat yang terjadi dilakukan oleh Allah dan menggambarkan Allah. Jemaat Tuhan Yesus, lihat di dalam Keluaran 7 ayat 11, Keluaran 7 ayat 22, Keluaran 8 ayat 7, dan Kisah Rasul 16 ayat 16, di mana kuasa gelap pun dapat melakukan mujizat. Kuasa gelap pun dapat melakukan keajaiban. Manusia tidak dapat menemukan Allah yang sebenarnya di dalam mujizat saja. Saya percaya jemaat Tuhan Yesus, orang Israel telah melihat berbagai mujizat dan keajaiban, tetapi mereka tidak menemukan Allah
di dalam mujizat dan keajaiban. Demikian juga dengan alam semesta. Begitu banyak manusia yang berdosa berpikir bahwa alam semesta ini menggambarkan Allah yang sepenuhnya. Perhatikan di dalam Mazmur 136 ayat 5. Saya akan bacakan Mazmur 136 ayat 5. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa yang menjadikan langit? Allah yang hidup. Di dalam Markus 13 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Memang alam menyatakan pekerjaan tangan Tuhan, tetapi manusia tidak akan pernah menemukan Allah yang sebenarnya di dalam alam semesta. Dan juga Allah tidak dapat ditemukan hanya di dalam mujizat. Saya mengulang lagi tema saat ini, kehidupan awal dari murid Yesus Kristus, hidup dalam pertobatan dan firman Allah. Allah hanya menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Sekali lagi, Allah yang benar hanya menyatakan dirinya di dalam firman-Nya bagi anak-anaknya dan manusia. Firman Allah yang hidup yang dinyatakan kepada manusia hanya di dalam Yesus Kristus. Ketahuilah, firman yang hidup inilah yang datang mencari manusia. Firman Allah yang hidup inilah yang datang mencari manusia. Allah yang maha kuasa itu membuka dirinya untuk dikenal oleh manusia. Manusia tidak dapat mengenal Allah hanya dengan alam. Manusia tidak dapat mengenal Allah hanya dengan keajaiban-keajaiban yang dia lihat. Tetapi manusia hanya dapat mengenal Allah jika Allah menyatakan dirinya. Allah yang hidup itu menyatakan dirinya, dan menyatakan dirinya hanya di dalam Kristus Yesus. Dan firman-Nya adalah kebenaran. Allah mencari dan menemukan, dan firman Allah yang hidup itu datang kepada setiap pribadi manusia. Dalam sejarah manusia, Alkitab mencatat bahwa Allah lah yang terlebih dahulu memiliki kerinduan bertemu dengan manusia. Atau dengan kata lain, Allah lah yang dengan kasih-Nya mencari manusia yang berdosa. Jemaat Tuhan Yesus masih ingat dengan peristiwa Taman Eden? Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah mencari manusia. Dalam peristiwa Abraham, Allah lah yang terlebih dahulu berbicara kepada Abraham. Dalam peristiwa Abraham, Allah lah yang terlebih dahulu berbicara kepada Abraham. Peristiwa Samuel, masih ingat dengan peristiwa Samuel? Allah lah yang terlebih dahulu memulai pembicaraan dengan Samuel. Dan itulah yang terjadi di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15, di mana Allah yang berinisiatif pertama menyatakan siapa dirinya, menyatakan bertobatlah, menyatakan inilah kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan percayalah kepada Injil, percayalah kepadaku, kata Kristus Yesus. Perhatikan Yohanes 5 ayat 37 sampai 40. Yohanes pasal 5 ayat 37 sampai 40 saya akan baca untuk jemaat Tuhan Yesus. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Sekali lagi, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Selama pusat hidup manusia adalah dirinya sendiri,
Allah tidak dapat ditemukan sekalipun menyelidiki kitab suci. Di alam tidak menemukan Allah yang sebenarnya. Di dalam mujizat tidak menemukan Allah yang sebenarnya. Dan orang yang memusatkan dirinya hanya kepada dirinya sendiri, saat ia pun membaca kitab suci, ia tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Karena apa? Karena tidak percaya. Hanya dengan kuasa Allah Roh Kudus, hati yang keras dan buta dapat melihat dan bertemu dengan Yesus Kristus. Hati yang tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Iman adalah hasil pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam hati manusia. Saat kita berbicara tentang pertobatan, kita tidak mungkin melepaskan dari arti iman itu, jemaat Tuhan Yesus. Iman adalah hasil pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam hati manusia. Hanya dengan iman manusia bertemu dengan Allah. Doktrin Baptis 1689 berkata begini: iman itu bukan hasil usaha mereka, melainkan pemberian Allah. Kuasa yang memungkinkan orang itu menyambut panggilan Allah dan menerima kasih karunia yang ditawarkan dan disampaikan dalamnya, tak lain dan tak bukan adalah kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Bahkan dikatakan, jemaat Tuhan Yesus, bahwa Allah lah yang bekerja untuk membangkitkan iman, dan kuasa itu memungkinkan orang itu menyambut panggilan Allah. Jemaat Tuhan Yesus, ketahuilah di dalam Markus 1 ayat 14-15 bagaimana Allah memanggil manusia, bagaimana Allah yang maha kuasa dan maha kudus itu memanggil manusia. Pastor Jim Elif berkata mengenai peristiwa bangkitnya Lazarus di dalam Yohanes pasal 11 ayat 43 sampai 44, di mana jemaat Tuhan Yesus, firman Allah yang keluar dari mulut Yesus Kristus yang membangkitkan Lazarus. Firman Allah yang keluar dari mulut Mesias, yaitu Yesus, yang membangkitkan Lazarus. Demikian juga setiap orang berdosa, Anda dan saya yang dahulu itu, setiap orang berdosa, orang yang mati di hadapan Allah, dibangkitkan oleh karena firman Allah. Oleh sebab itu sekali lagi saya ulang, mengapa Kristus Yesus yang pertama dia lakukan menyampaikan firman Allah? Karena manusia itu hanya dapat dibangkitkan dengan firman Allah saja. Oleh sebab itu Allah membangkitkan roh manusia yang mati itu hanya oleh pekerjaannya saja. Dengan demikian Allah membangkitkan iman di dalam manusia yang mati karena dosanya. Dan dengan iman ini pun manusia menjawab panggilan Allah. Saya ulangi lagi, di dalam perkataan firman Tuhan Markus 1 ayat 15, kalimat yang paling terakhir, percayalah kepada Injil. Jadi jemaat Tuhan Yesus, Allah membangkitkan iman di dalam manusia yang mati karena dosanya. Dan dengan iman ini pun manusia menjawab Injil Allah, Injil Yesus Kristus. Saat manusia menjawab panggilan Allah, kehidupan baru terjadi di hidupnya. Dan manusia ini tiba di dalam pertobatan. Jemaat Tuhan Yesus, bayangkan begitu luar biasanya kasih Allah. Di dalam awal pelayanannya, ia melakukan pelayanan, membangkitkan jiwa-jiwa yang mati itu, orang-orang berdosa yang mati itu, dengan panggilannya, di mana dia sendiri datang untuk menyatakan dirinya agar orang itu bertobat. Di awal perjalanan Yesus Kristus, dia menyatakan bertobatlah. Kepada siapa?
Apakah hanya kepada orang Israel yang mendengarnya pada waktu itu? Kepada setiap manusia yang mendengarkan firman Tuhan ini. Karena tidak ada satupun dari kita yang lahir jemaat Tuhan sebagai orang yang digambarkan sebagai kain putih ataupun dengan kertas putih. Kita semua telah berdosa. Oleh sebab itu, sebagai murid Yesus Kristus, perjalanan pertama diawali dengan pertobatan dan hidup di dalam firman Allah. Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Di dalam Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Di dalam Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Allah. Saat bertemu dengan Yesus Kristus, saat bertemu dengan firman-Nya, apakah hati kita manusia yang berdosa ini remuk, hancur dan berkata, Tuhan tahirkanlah aku. Tuhan tahirkanlah aku, karena hanya terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa. Mazmur 51 ayat 6, ayat 12, ayat 19 dan seluruh ayat dalam Mazmur 51 adalah bentuk pengakuan iman kepada Allah, bahwa Allah saja yang mengampuni dosa setiap manusia yang bertobat di hadapannya. Dan ini semua dikerjakan di dalam iman, dan iman ini berasal dari Allah saja. Manusia yang bertobat, ia berpaling kepada Allah. Dari menghadap dunia, ia berpaling kepada Allah. Manusia baru hidup di dalam pertobatan dan firman Allah. Sudahkah kita yang mengaku murid Yesus Kristus telah hidup di dalam pertobatan? Hidup dalam pertobatan adalah menanggalkan hidup yang lama dan mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam Roma 13 ayat 14 dan Galatia 3 ayat 27. Mengarahkan pandangannya hanya kepada Allah Tritunggal dan hidup yang berpengharapan total di dalam Allah dan firman-Nya. Manusia yang bertobat, dia mengarahkan pandangannya hanya kepada Allah yang hidup, dan ia memiliki pengharapan total di dalam Allah dan firman-Nya. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Saya baca untuk jemaat Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Hidup sebagai orang yang bertobat, sebagai murid Kristus Yesus yang bertobat, ia hidup di dalam pengharapan kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Siapa? Mesias Yesus Kristus. Tanpa iman di dalam Kristus Yesus, seberapa lama pun Anda dan saya berkata orang Kristen dan membaca kitab suci, kita tidak akan pernah berjumpa dengan Allah. Sekali lagi jemaat Tuhan Yesus, di awal pendalaman Alkitab kita, Injil Markus, seberapa lama Anda dan saya berkata, aku orang Kristen, aku baca Alkitab, tetapi tidak memiliki iman di dalam Kristus, tidak melalui pertobatan, tidak akan pernah berjumpa dengan Allah. Malah sebaliknya, memperalat setiap firman di dalam Alkitab untuk kepentingan diri sendiri. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah.
Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Hal ini jemaat Tuhan Yesus yang dijelaskan dalam 2 Korintus 2 ayat 17. Hal ini sama dengan membaca Alkitab tetapi tanpa pertobatan. Orang yang tidak bertobat dapat membaca Alkitab, tetapi ia tidak akan pernah menemukan Allah yang sebenarnya. Begitu banyak orang yang berkata Kristen, membaca Alkitab, tetapi tidak pernah hidup sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena ia hidup tanpa pertobatan, ia tidak pernah merasakan damai yang sejati dengan Allah karena tidak hidup di dalam pertobatan. Inilah hidup murid Kristus Yesus. Tidak cukup berkata, saya sudah menerima Yesus Kristus dalam hatiku. Gampang ya berkata, saya sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidupku. Banyak orang dengan mudah berkata sudah menerima Yesus Kristus, namun tidak tahu apa itu menanggalkan manusia lama, atau tidak menganggap penting hidup menanggalkan manusia lama dan mengenakan Tuhan Yesus di hidupnya. Atau hanya asal bunyi saja sudah terima Yesus Kristus tapi tidak hidup di dalam pertobatan. Begitu banyak jemaat Tuhan kita dengar, saya sudah terima Yesus, tetapi dia tidak pernah hidup menanggalkan manusia lama. Perhatikan kata Injil Allah di dalam Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Dan di dalam ayat 15, percayalah kepada Injil. Injil adalah Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Firman yang datang untuk menjadi pengganti manusia, Anda dan saya, manusia yang terkutuk di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah, Allah yang adalah kasih, Allah sendiri datang menjadi manusia untuk menebus dosa Anda dan saya. Begitu lamanya orang Israel pada zaman Kristus memandang Allah yang tidak di dalam naturnya yang sebenarnya. Perhatikan Roma 9 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan Roma 9 ayat 15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Orang Israel seolah-olah berpikir, orang Israel yang hidup sejaman dengan Kristus pada waktu itu, seolah-olah berpikir hanya yang tidak bercacat atau yang sempurna layak menerima kasih Allah. Injil adalah kasih Allah, dan kasih Allah ini adalah kemurahan hati Allah. Injil adalah kemurahan hati Allah. Dalam kenyataannya jemaat Tuhan Yesus, sampai saat ini masih begitu banyak manusia yang memandang Allah hanya memberikan kasih kepada manusia yang berusaha menyenangkannya dengan berupa perbuatan baik. Sekali lagi, ini selalu diulang-ulang, dan saya tidak bosan untuk mengulang-ulang ini jemaat Tuhan Yesus. Banyak manusia memandang Allah yang kudus itu, Allah yang benar itu, hanya memberikan kasih kepada manusia yang berusaha menyenangkannya dengan perbuatan baik. Dengarkan Yesaya 1 ayat 12. Di dalam satu kalimat firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 12, yang saya ambil dari seorang Puritan John Owen. Ia berkata, bertobatlah, aku tidak meminta itu daripadamu.
Siapakah yang menuntut itu daripadamu? Siapakah yang menuntut engkau untuk berbuat baik, untuk menyenangkan hatiku agar engkau menerima kasihku? Tidak ada yang menyuruh engkau itu semua. Tetapi semua itu adalah belas kasih, kemurahan hati Allah. Begitu banyak orang baik di muka bumi ini, tetapi tidak hidup di dalam pertobatan. Sekali lagi, begitu banyak orang baik di muka bumi ini, tetapi tidak hidup di dalam pertobatan. Anda dan saya dapat terlihat baik, apalagi di dalam gereja, sangat terlihat baik. Tetapi terlihat baik bukan berarti Anda dan saya hidup dalam pertobatan. Markus 7 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Adalah hal yang sangat menyusahkan, hidup baik tanpa pertobatan. Adalah hal yang sangat menyusahkan jemaat Tuhan, hidup baik tanpa pertobatan. Semuanya palsu. Perbuatan baik tanpa pertobatan sangat tersiksa. Sangat tersiksa palsu mengasihi. Benar? Saat palsu mengampuni, bagaimana tersiksa? Tersiksa saat palsu menolong. Tersiksa saat palsu memberikan nasihat. Sangat tersiksa untuk mengucap syukur saat tidak memiliki apa yang ia inginkan. Mulut berkata mengucap syukur, tetapi dalam hatinya, mengapa saya tidak memiliki apa yang kuinginkan? Tersiksa saat berbicara yang baik, karena di luar sana omongannya gak baik semua. Sangat tersiksa hidup dalam kebenaran Allah mengenai perkawinan dan keluarga, karena dia tidak hidup dalam pertobatan. Betapa tersiksa dia hidup di dalam hukum kasih pernikahan yang Allah berikan. Hidup dalam disiplin dan bekerja untuk Allah tidak ada di dalam kamusnya. Tidak ada disiplin sama sekali. Hidup instan adalah pilihan hidupnya, dan perjuangannya di dalam terang firman Allah adalah kebodohan baginya. Orang yang tidak bertobat, ia tidak dapat hidup menunggu waktu Allah. Baginya sangat tersiksa mendengar waktu Allah dan ketetapan Allah. Ia sangat sulit menerima nasihat yang berasal dari Alkitab, dan sangat terbuka dengan cerita dongeng nenek moyang. Dengar tentang tusuk sate paling senang. Dengar tentang adat istiadat paling senang. Tetapi kalau bicara dan mendengar nasihat firman Allah, enggak. Yang benar itu dongeng nenek moyang. Tetapi berkata saya orang Kristen, sangat sulit menutupi kenyataan bahwa kebahagiaannya karena banyak uang dan harta dan bukan karena janji Allah. Dia sulit untuk menutupi bahwa kebahagiaannya itu sebenarnya uang dan harta. Ia hanya dipuaskan dengan dunia ini walaupun ia sudah melayani di dalam gereja Tuhan. Ia melakukan kegiatan pelayanan di dalam gereja, namun tanpa sadar menuntut ganti rugi waktu dan tenaganya dalam melayani Allah. Orang yang tidak hidup di dalam pertobatan berkata, gereja harus menyamankan diriku agar aku menjadi bagian di dalam gereja. Dengan dibungkus hal rohani, manusia yang tidak hidup dalam pertobatan tergila-gila dengan fenomena mujizat, dan bukan kepada Allah dan firman-Nya. Bahkan saat teduh, ibadah, pendalaman Alkitab adalah waktu yang sangat menyiksa. Saat teduh, pendalaman Alkitab, berdoa, menyiksa sekali. Tetapi berkata orang Kristen, belajar kebenaran firman Allah dan merenungkan firman Allah adalah bagian yang paling tidak menyenangkan.
namun ia menunjukkan kepada orang lain seolah-olah menikmatinya. Semua yang ia lakukan hanya memakai nama Kristen, dan seluruh yang dilakukan adalah kesia-siaan. Seluruh perbuatan baiknya hanya topeng dan suatu saat akan terlihat. Hidup dalam pertobatan jemaat Tuhan Yesus adalah indah dan begitu antusias di dalam Allah. Itu manusia yang hidup di dalam pertobatan. Dengan diawali dengan pertobatan, semua pekerjaan baik itu asli. Dan orang ini jemaat Tuhan Yesus yang hidup dalam pertobatan, semua pekerjaannya berasal dari Allah. Saya akan bacakan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Seorang yang hidup di dalam pertobatan, ia adalah ciptaan Allah. Segala perbuatannya adalah perbuatan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan asli. Ia tidak tersiksa untuk jujur. Ia tidak tersiksa untuk memberikan segalanya untuk Allah dan bagi sesamanya. Dan itu asli. Dalam mengikuti Yesus Kristus, ia tidak mencari fenomena mujizat, tetapi mencari kebenaran firman Allah, berhasrat dalam firman Allah, merenungkan dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah dan firman-Nya membuat ia berhasrat dan bersemangat. Jadi jemaat Tuhan Yesus, hanya manusia yang hidup dalam pertobatan, mengimani Kristus Yesus, yang akan menerima dan berharap bersandar penuh kepada Allah dan firman Kristus Yesus. Ia senantiasa mengingatkan pekerjaan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 20. Dengarkan baik-baik jemaat Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 20. Ini alasan mengapa Kristus Yesus memulai pelayanannya dengan seruan pertobatan dan memberitakan firman Allah. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus tidak katakan, ajarkanlah mujizat dan keajaiban yang kulakukan di hadapan matamu, atau pertontonkanlah mujizat yang kulakukan. Tetapi sekali lagi yang ia katakan, ajarkanlah semua yang kukatakan dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Seorang murid Yesus Kristus yang hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam firman Allah, atau seseorang yang telah mengenakan Tuhan Yesus Kristus, mengimani bahwa saat ia bersandar dan berfokus kepada Allah dan firman-Nya, Allah menyertai dia. Jemaat Tuhan Yesus, sadarilah jemaat Tuhan, saat kita hidup di dalam pertobatan, hidup hanya di dalam firman Allah, bersandar kepada firman Allah, pegang erat-erat janji ini bahwa Allah menyertai dia. Perhatikan kata menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang pertama jemaat Tuhan, yang pertama, jika Allah menyertai kita, murid Tuhan, betapa kudusnya kita harus hidup di dalam kekudusan yang Allah kerjakan di kayu salib bagi kita. Yang kedua jemaat Tuhan Yesus, jika Allah sertai kita, mari kita lihat
Di dalam Kisah Rasul 19 ayat 11. Kisah Rasul pasal 19 ayat 11. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dalam ketetapan Allah, mujizat tanpa disadari dikerjakan Allah di dalam hidupnya. Enggak cari-cari mujizat, tetapi terjadi mujizat. Apakah Rasul Paulus mencari-cari mujizat jemaat Tuhan Yesus di dalam pelayanannya? Tidak jemaat Tuhan, tetapi ia tahu Allah menyertai dia saat dia fokus dengan firman Allah. Kita bisa ganti kata oleh Paulus dengan nama kita jemaat Tuhan. Oleh titik-titik Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi jemaat Tuhan Yesus, ingat mujizat yang luar biasa itu saat kita dibangkitkan dari kehidupan yang berdosa itu bersama-sama dengan Kristus Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu mujizat yang terbesar dan terdahsyat di dalam kehidupan ini. Saat terjadi perubahan di dalam kehidupan kita, saat pertobatan terjadi di dalam hidup kita, dan dilihat dengan bukti nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Anda dan saya tidak dapat menggunakan dua jubah dan merasa nyaman. Lepaskan jubah kehidupan lama dan pakailah Kristus Yesus. Tanpa pertobatan dan iman kepada Kristus, perjalanan murid Tuhan belum dimulai. Pertobatan membawa kita hidup di dalam firman Allah sampai saat ini dan selama-lamanya. Jadi jemaat Tuhan Yesus, jadi naikkanlah syukur jika hati ini menerima dengan sukacita firman yang hidup itu. Mengucap syukurlah jika hati ini dapat memanggil Allah adalah Bapa kita. Mengucap syukurlah jika Anda dan saya sampai hari ini kita tunduk dan berjuang di dalam pengharapan dan kebenaran firman Allah. Mengucap syukurlah jika hidup ini tahu membedakan manakah firman Allah dan manakah dari si jahat. Mengucap syukurlah jika Anda dan saya menyatakan diri ini adalah seorang pengikut Yesus Kristus. Semuanya dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Dunia tidak mengenalnya. Yohanes 14 ayat 16. Mari kita berdoa.